Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 30 Maret 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir ya, edisi 29 Maret 2023. Sesuai dengan permintaan, kita akan nanti bahas satu persatu. Silakan apabila ada saham yang menarik lainnya yang mungkin bisa dibahas di F-Talk selanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Harus ada pertanyaan terkait apa teknikal ataupun fundamental, terserah. Yang penting ada pertanyaan atau penjelasannya agar kita bisa membahasnya. Baik, sebelum saya mulai, silakan yang merasa F-Talk ini bermanfaat, klik like apabila Anda merasa F-Talk ini bermanfaat, dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Ini masih banyak yang belum subscribe nih ya. Oke, kita langsung mulai dari pembahasan IHSG. Hari ini IHSG rejection dari downtrend line ya. Seperti yang kami bahas kemarin ya. Sempat breakout namun false ya, dan kembali turun di bawah tepat di EMA 60, dan di sini terdapat sebuah support gap yang mungkin akan ditutup dulu. Ya, semoga ini bisa dipertahankan agar bisa kembali menguji downtrend line dan kembali uptrend. Itu adalah harapan kita semua. Namun lagi-lagi memang teknikalnya masih seperti ini, masih downtrend. Jadi ya kita harus hati-hati, harus ekstra hati-hati sebelum itu terjadi reversal ataupun pembalikan arah ya. Selalu perhatikan portfolio Anda, jangan sampai ya terbawa turun ketika indeks ternyata turun dan sebagainya. Kita harus hati-hati karena Anda mungkin tahu ya, secara global sekarang ini sedang gonjang-ganjing dan sebagainya, dan ya bisa terjadi kejatuhan tiba-tiba, itu bisa terjadi, sehingga ya ada baiknya, tidak ada salahnya meskipun indeks naik nantinya, kalau portofolio kita dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang ideal, kita memiliki cash on hand yang mencukupi sesuai dengan strategi, tentu saja kita akan baik-baik saja jika terjadi skenario yang buruk ya. Itu adalah pesan saya untuk semua, baik itu member dan non-member, terutama member kami, supaya apa? Supaya Anda bisa mengikuti layanan kami dengan baik ya, karena di layanan kami memang ada aturan strateginya. Jadi ketika market seperti ini, berapa persen cash on hand-nya, berapa persen sahamnya, dan setiap saham juga ada batasan-batasannya, tidak bisa tanpa aturan gitu. Misalkan beli terlalu banyak ya, sehingga menjadi overposition dan itu berisiko besar ya nantinya. Oke, jadi untuk IHSG secara teknikal ini memungkinkan untuk menutup gap di 6760, di sini ada gap ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Yang pertama, bahas LPPF dari segi teknikal untuk swing. Baik. Jadi yang kita akan bahas di F-Talk itu hanya saham yang diminta dan juga pembahasannya sesuai dengan permintaan ya. Nah, untuk swing, saham LPPF sendiri masih tertahan di 6520. Ini kemarin pembahasan terakhir ya, ini resist kuat. Sehingga kalau kita mencari ruang yang lebih baik, ruang naik yang lebih lebar, mungkin secara swing sekarang ini sudah berjalan ya, swing naik dengan target swing terdekat di 5225 sudah tercapai. Nah, kalau kita menginginkan swing yang lebih besar, otomatis ini harus breakout dulu. Namun apabila tidak terjadi breakout kemudian dia terjadi penurunan, misalkan di EMA 60 di 4830 atau di 4640, itu menjadi perhatian ya, karena kalau di sini tidak berhasil dilewati, ini terbentuk lower high yang mengindikasikan potensi kecenderungan turun ya. Karena terakhir LPPF itu kan sudah mematahkan tren koreksinya ini 1, 2, 3. Kalau misalkan dia berhasil yang ketiga kalinya, harusnya secara akselerasinya akan terjadi akselerasi naik ini ya, dari tren ini ya. Jadi ini kan tren naiknya. Nah, ini sekarang ini sedang koreksinya ini sempat koreksi turun, kemudian ini sekarang ini koreksi mendatar di bawah 5225, sehingga 5225 ini menjadi kunci untuk ruang naik yang lebih lebar, sehingga untuk trading lebih enak gitu ya. Nah, kalau ternyata besok masih lanjut turun, ini menurut saya harus perlu hati-hati. Maka kalau saya nggak tahu yang lain, kalau saya mungkin akan menunggu dia keluar dulu dari 5225, di atas 5225 dulu ya, seperti itu.
Tolong bahas technical MTech apakah berpotensi untuk pullback. Saya punya di 790. Apakah masih bisa hold? Oke, apakah masih bisa pullback? MTech terakhir sudah pullback ya. Mungkin sekarang ini sudah fase ini ya, pullback targetnya sudah tercapai di 830. Target keduanya ini di 990. Jadi untuk pullbacknya masih bisa, namun Anda harus hati-hati jika dia breakdown 730. Jadi mungkin proteksinya di 730 itu mungkin lebih dari 5%. Kalau Anda mau mengikuti technical, ya mungkin Anda tidak bisa batasi secara persentase. Tetapi kalau Anda punya aturan seperti di PTR, misalkan case di PTR punya di 830, secara technical dia harusnya proteksinya di 725. Namun karena kita punya aturan kurang dari 5%, berarti kita harus proteksi mungkin kurang dari situ. Misalkan di 765 atau 760 ini, ya. Jadi kalau Anda mengikuti technical, proteksinya ada di 725, yang itu berarti 10% yang tidak mungkin kita terima kalau di PTR. Tapi kalau Anda mengikuti technical itu. Nah, karena kalaupun dia turun ke 755, mungkin saja dia masih bisa pullback. Karena pullbacknya ini bisa berjalan seperti ini dalam jangka pendek. Ya, ini kan baru satu kali, mungkin ada 2 kali pullbacknya. Ya, jadi kita masih bisa lihat ini pullback. Sekali lagi ini pullback ya, kenaikan di dalam tren turun, sehingga harus hati-hati ya. Oke, seperti itu. Tolong bahas saham BPTR secara teknikal apakah downtrend? Kita hanya akan menjawab apakah dia downtrend, itu ya. BPTR, Batavia ya, Trans ya, ini Transpo ya. Untuk saat ini konsolidasi ya, kalau kita lihat dari ini potensi kenaikannya sudah tercapai di 286. Ini terakhir. Kemudian sekarang ini dia konsolidasi di sini di area 187. Setelah dia keluar dari konsolidasinya dia batal ya atau balik lagi. Oh, ini ada stock split ya. Nggak tahu ini sudah adjust atau belum di TradingView. Kalau dilihat dari saya nggak tahu ini sudah adjust atau belum. Yang jelas kalau ini belum sudah teradjust atau ini sudah menyesuaikan dengan stock splitnya, berarti ini dia kembali ke area konsolidasi. Jadi pertanyaannya, apakah saat ini downtrend? Tidak. Saat ini dia konsolidasi. Konsolidasi di mana? Di rentang 120 dengan resist 180. Oke. Minta tolong bahas BPTR untuk swing. Sudah saya bahas tadi untuk swing. Mungkin bisa tunggu di support 120. Kalau dia tembus proteksinya di 106 ke bawah. Berarti dia sudah tidak konsolidasi kalau turun ke bawah itu. Jadi kalau konsolidasi itu belinya di support. Kemudian menargetkan di middle area. Ya, middle areanya mungkin di sekitar 140-an. Kemudian resistnya di 185 ya. Itu berarti itu adalah TP1 dan TP2-nya. Saya lihat di TradingView YF Goto akan turun ke bawah 100 ya Pak. Mohon dibahas di F-Talk malam ini. Baik, sebentar saya juga belum tahu nih ya. Kita coba cek di TradingView. Oh ini ya. Jadi ini ada 2 warning ya untuk Goto, potensi lanjut downtrend. Jadi di sini secara teknikal pullbacknya, ini pullback ya. Pullbacknya sudah cukup panjang setelah dia berjilid-jilid downtrend, berjilid-jilid ARB sorry. Ini dia pullback ya beberapa bulan terakhir ini dari Desember, Februari, Januari, Februari, Maret. Ini bulan ketiga. Berarti ini pullback jangka pendeknya sudah terpenuhi secara waktu. Kemudian secara trend line juga sudah dipatahkan tepat di tanggal 20-an Maret kemarin. Artinya pullback yang dimulai 20-an Desember itu berarti tepat 3 bulan ya. Artinya kalau EMA itu EMA 60 ya, karena EMA 60 itu kan mewakili 20 kali 3 atau satu bulan ya kan 20 hari trading. Berarti ini sudah memasuki waktunya sudah terpenuhi, kemudian tren turunnya sudah tercapai. Dan di sini hari ini terbentuk sebuah lower high. Kemarin sempat turun ke 100 ini ya. Kemudian dia pullback menguji resist 115. Ini adalah proses turun ya. Jadi ada kalau namanya uptrend sudah dipatahkan, kemudian dia turun, lalu ada kenaikan di situ, itu namanya pullback ya. Untuk edukasi buat pemula-pemula nih, ya, untuk memahami istilah-istilah yang kita sering bahas di sini. Ini pullback
pullbacknya sudah, ini candle bearish ya, bearish candle dengan penutupan ini H4 ya, berarti ini daily-nya ini satu candle merah. Mari kita lihat apakah candlenya bearish ya. Ini ya bearish candle, yang mana ini adalah target pullbacknya sudah tercapai. Ini area pembahasan sebelumnya, berarti ini harusnya potensi lanjut ke bawah. Di sini kita sudah pasang target pertama di 102 adalah support sebelumnya, 2 kali diuji sebagai support. Kemudian itu adalah support yang mungkin cukup kuat, mungkin ada pullback lagi di sini, tapi minor. Dan dalam jangka pendek menengah ya, saya nggak bilang besok ya ke 102 atau ke 82 langsung, kan nggak mungkin karena ARB-nya masih 6%. Jadi mungkin ada proses naik dan turunnya, yang jelas arahnya kita tahu targetnya di 102 dan 82 gitu ya. Seperti itu untuk Goto. Oke, ini ada tambahan ya untuk memperkuat. Sekali lagi kita melihat teknikal diperkuat dengan data seller ya. Di sini ada 72%. Jadi hari ini 72% mayoritas orang itu jualan di saham Goto ya. Tekanan jualnya 72% ya, selling powernya 72%. Berarti itu adalah tekanan jual yang cukup besar, sehingga ya memungkinkan ini untuk turun terdekat mungkin di 110 itu ada gap, dan ya lanjut ke target kami gitu ya. Seperti itu. Sekali lagi ini prediksi, semoga prediksi turun ini salah. Mungkin ada di sana yang mungkin tidak mengharapkan Goto turun. Ya, sekali lagi kita hanya membahas di sini sesuai dengan apa yang kami lihat, dan ini sifatnya adalah prediksi dan analisa. Jadi bisa benar dan bisa salah. Maka dari itu saya sih merasa penonton Gift Talk ini sudah dewasa semua, apalagi member-member kami yang tahu yang namanya trading dan investasi itu ada yang benar dan ada yang salah. Yang jelas kita secara overall kita lebih banyak benarnya daripada salahnya, atau trading kita lebih banyak profitnya daripada lossnya, sehingga ya Anda lihat pertumbuhannya gitu ya. Ya, tapi ini untuk Goto sementara ini Anda bisa lihat di TradingView. Kalau Anda follower kami di TradingView, mungkin Anda akan mendapatkan update selanjutnya, karena di sini bisa diupdate bagaimana perkembangannya, apakah gagal skenario ini, karena juga bisa gagal ya, namanya juga prediksi. Oke, seperti itu kira-kira. Mohon bahas CBR hari ini turun kembali ke 56. Saya nyantol di 60, mending cut loss atau hold. Jadi kalau ini saya samakan dengan aturan main di layanan kami, di layanan saya di PTR ya. Jadi di PTR itu tidak melihat chart. Kalau sahamnya itu di bawah 70, pasti rekomendasinya adalah sell. Tidak boleh merekomendasikan buy atau hold saham di bawah 70. Jadi saya nggak akan melihat chartnya, saya hanya melihat harganya di bawah 70. Rekomendasinya pasti sell. Tapi ya monggo ya. Kenapa kalau begitu? Sekali lagi, nyangkut di 50 itu tidak sama dengan nyangkut di harga yang di atas 70 ya, karena Anda bisa dengan mudah menjualnya. Kalau di 50 Anda bisa tidur di situ. Mungkin pemula nggak ada yang tahu, dikiranya nyangkut itu 50 tuh enak, nggak enak ya. Saya sudah menangin banyak orang yang nyangkut di saham-saham 50 dan itu tidak bisa diputar lagi duitnya. Sampai dengan kapan? Nggak tahu. Sampai dengan saham itu bisa diperdagangkan lagi atau dia naik di atas 50 kan begitu. Jadi itulah kenapa aturan di PTR itu ketat. Tidak boleh merekomendasikan saham, bahkan jangankan 60, 70 aja nggak boleh ya. Kenapa? Saham itu banyak masalahnya ya, nggak cuma saham-saham yang di bawah 70 gitu ya. Jadi kita bermain aman dan menginginkan nafas atau karir dari member-member kami itu panjang. Sehingga ada aturan rekomendasi batas 70, ada aturan PV, tidak boleh 15 PV setiap trading, ada aturan cash on hand, itulah ya. Itu kami jalankan dengan penuh dengan kehati-hatian ya, agar apa? Lagi-lagi kembali ke kepentingan dari member kami supaya mereka dapat menikmati pergerakan market lebih panjang. Karena kalau sudah nyangkut di 50, apalagi modalnya maksimal di situ, ya wes mau ngapain lagi? Kecuali ya ini uang Anda tidak berseri. Anda bisa top up berapapun, kapanpun, dan ya mau trading saham apapun tak terbatas. Nah, masalahnya kalau di kami tidak seperti itu. Kami memiliki dana yang terbatas yang harus dikelola dengan baik ya, dengan kehati-hatian, prinsip kehati-hatian seperti itu ya. Jadi mohon dipahami ya, kalau ada yang bertanya saham di bawah 70 pasti rekomendasinya adalah tidak ya.
gitu. Tolong tanya Harum secara teknikal apakah sudah menarik buat swing. Oke. Swingnya sudah berjalan untuk saat ini. Kalau kita lihat dari secara teknikal, ini adalah pola turun berkelanjutan. Polanya apa namanya Anda bisa cari ya. Kemudian apa namanya target ekstensinya sendiri. Kita belum bicara target ekstensi sendiri, kita bicara potensi swingnya karena ini yang tanya apakah menarik untuk swing karena di sini swingnya sudah berjalan ya, di mana dia sudah rebound atau pullback ya, itu 10%. Dan saat ini dia sudah menurun lagi 6%. Nah, berapa persen ke target terdekat sampai dengan target berikutnya itu 3% sampai dengan ke EMA 60 ya. Kita mungkin hanya akan menargetkan sekitar di EMA 60 8%. Jadi menarik atau tidak itu kembali ke masing-masing ya. Kalau di PTR minimal ya 5%. Tapi kan nggak mungkin kita mencari 5%, sahamnya cuma potensinya cuma 5% ya. Kalau kita menargetkan 5% ya kita akan mencari saham yang bisa naik 7-8% minimal. Karena ada TP2 yang harus di atas 10%. Nah, sedangkan saham ini untuk TP2-nya kami perkirakan kurang dari 10% sehingga ya tidak masuk untuk kriteria kami. Sekali lagi, ini menurut kami ya. Oke, kemudian target ekstensi ini ya, karena ini proses turun supaya ya mungkin supaya juga kalau mau trading saham ini harus hati-hati konsekuensinya kalau nggak disiplin. Ini secara teknikal target ekstensinya cukup jauh, terdekat dulu itu di 11.50 yang mana itu adalah sekitar 20% dari harga saat ini. Untuk informasi aja, itu prediksi ya. Baik, lanjut Pak F, tolong bahas Antam hari ini naik bisa sampai ke berapa? Ini kemarin mungkin ya, karena hari ini mayoritas ini hari ini dia naik 0,4%. Nah, ini sudah di resist ya. Ini adalah resist pembahasan sebelumnya 2090 dan 2220 atau 2220. Di sini potensi yang ditanyakan adalah bisa naik sampai berapa? Targetnya adalah di hari ini, di harga hari ini. Kenapa kok ini mentok di sini? Karena ini target terdekatnya, target keduanya di 2220. Dan ini untuk Antam sendiri juga kalau kita lihat dari weekly sendiri dia konsolidasi ya, konsolidasi turun. Jadi konsolidasi itu ada yang mendata dan turun ya. Ini juga relatif konsolidasinya ini cocok untuk swing karena dia swingnya ini cukup lebar. Ya kalau kita bicara ke downtrend line gitu ya, itu kalau kita berhasil membeli di area support itu 18%, itu ke TP2, TP1-nya 12-11% gitu ya. Dan sekarang ini yang tersisa adalah dari harga terakhir itu sekitar 6%-an ke 2290 ya. Seperti itu. Itu targetnya. Tolong bahas teknikal saham AMRT. Oke. Untuk AMRT masih uptrend ya. Ini untuk AMRT ini proses dari uptrendnya ini masih konsolidasi juga. Karena di sini terlihat pembentukan resist kuat ya, di sini resist kuat nih berkali-kali gagal dan ini kalau tidak dilewati berarti ini proses C, wave C, karena ini wave B kemarin ini kok berubah ya. Jadi ini wave B, kalau ini gagal dilewati wave C ya, wave C-nya ini bisa sejajar dengan wave A yaitu di 2350. Namun bukan berarti ini tidak bisa ya, karena ya ini masih bisa karena uptrend. Yang perlu diperhatikan adalah MACD-nya seperti ini kondisinya ya, MACD-nya seperti ini, kecenderungannya adalah divergent ya, bearish divergent, di mana MACD turun harganya belum turun, yaitu terjadi divergent atau perbedaan arah di antara harga dengan indikator. Ini harus diantisipasi dengan baik. Apabila dia ini tanda-tandanya kalau dia membentuk wave C ya, jika dia turun melebihi 2780 berarti wave C berjalan ke target 2350 untuk terdekat. Dan itu proses uptrend ya, ini karena ini masih uptrend. Dia ini koreksi minor aja untuk Alfamart. Auto bisa follow the trend kah, Pak? Oke, kita lihat saham auto. Berarti dia harus uptrend ya. Ya ini kalau kita lihat dari pola-polanya ini tidak cocok untuk trend following meskipun dia uptrend. Tapi dia lebih cocok untuk swing seperti ini ya. Swingnya ini swing naiknya sudah berjalan dan ini mungkin akan swing turun
swing turunnya ini di 15.15, tapi ini masih uptrend. Tapi kalau Anda mungkin mau sabar, atau Anda misalkan ya, saya nggak tahu dia sudah beli atau belum. Kalau misalkan Anda beli di sini udah bener nih, beli di 13.80, kemudian udah floating profit sekitar 29%, dan Anda rela dia di bawah floating turun lagi, misalkan turun menjadi 11%, silahkan. Tapi kalau saya nggak mau, karena ini tipikalnya swing, kita bisa take profit dan kita bisa buyback lagi di bawah. Cocoknya untuk swing. Jadi pertanyaannya, menurut saya cocoknya untuk swing meskipun dia uptrend. Oke. Kalau match bagaimana Pak Yev? Nah, ini seperti ini, ide seperti ini tidak bisa kita jawab karena tidak ada detailnya pertanyaannya itu kemana. Ya, karena kita nggak mau membahas sesuatu yang tidak jelas, nantinya kita dikira memberi pembahasan yang ada kepentingan dari kita. Enggak ya. Jadi pembahasan yang ada di F-Talk ini adalah permintaan dari penonton semua. Kalau nggak diminta ya kita nggak akan bahas. Kalau cuma bagaimana, kita jawabnya apa? Nggak bagaimana. Gitu toh. Ya, sekali lagi, apabila ide Anda ingin dibahas, jangan pelit-pelit. Ya, berikan cerita aja nggak apa-apa. Panjang juga nggak apa-apa, kita akan baca. Tapi cuma satu saham ya, agar adil dan agar pembahasannya juga proper. Kalau cuma misalkan saya tanya teknikal saham A, B, C, D, nah nanti kasihan yang lain-lain gitu ya. Kenapa kok aturan cuma satu saham, agar yang lain juga mendapatkan kesempatan bertanya saham yang lain. Gitu loh. Ini demi kebaikan semua, tidak egois. Ya, gitu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga mencerahkan. Apa yang kami sampaikan di sini adalah sifatnya prediksi dan analisa. Anda perlu melakukan analisa lagi, mengolah lagi informasi yang kami sampaikan ini, dan silakan ambil keputusan sesuai dengan keyakinan Anda, sesuai dengan hasil analisis Anda sendiri. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.